Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman dan Islam maupun nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita dapat mendengarkan pidato dari saya yang singkat ini, insya Allah bermanfaat. Salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang seperti sekarang ini. Juga kepada keluarganya, sahabat, dan para pengikutnya, serta kepada kita semua sampai yaumul akhir. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato motivasi yang berjudul Berbuat Baik. Perkenalkan, nama saya M. Zaki Riyadillah dari kelas Kom 1K yang insya Allah akan membawakan sebuah pidato singkat yang insya Allah bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pada zaman sekarang ini, kita sebagai manusia hidup dalam masa-masa yang banyak terkontaminasi atau tercampur oleh pengaruh-pengaruh barat, yang mana kehidupan manusia semakin canggih. Namun, semakin berkembangnya teknologi dan informasi bukan semakin menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan semakin menambah bumbu-bumbu pahit yang menyebabkan kita itu lupa akan tugasnya kehidupan di dunia. Padahal kita hidup di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Seharusnya kita sebagai manusia yang telah diberi cahaya iman oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan kecanggihan teknologi pada zaman sekarang ini untuk bisa berlomba dalam berbuat kebaikan agar menambah nilai ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang artinya, kesempurnaan iman seseorang mukmin mereka yang memiliki akhlak yang mulia. Berdasarkan hadis di atas, kita dapat mencerminkan bahwa bukan barang langka jika mendengar kata akhlak dan moral. Kata ini seringkali kita ucapkan dan disiarkan di mana-mana. Namun, begitulah mudah untuk diabaikan. Mengapa demikian? Karena fakta yang ada yang kita saksikan hari ini, begitu gencarnya himbauan dari budaya barat masuk ke dunia Islam, yang akibatnya tidak khususnya generasi muda umat Islam tidak lagi mampu menahan gencaran tersebut, sehingga nantinya hanya akan melahirkan pengaruh penjebatan moral budaya barat atas umat Islam itu sendiri. Haruskah kita menutup mata ataukah tetap berpangku tangan apabila di depan mata kalian terjadi krisis yang begitu mengglobal serta penghinaan hati nurani yang sangat luar biasa yang bertuntut pada krisis akhlak khususnya pada generasi muda sekarang. Hadirin sekalian yang saya hormati, apabila kita tidak memperbaiki akhlak,
tentu nanti hanya membawa masyarakat Islam jatuh ke dalam lubang kehancuran yang sangat sirna. Maka mereka yang berakhlak mulia telah digambarkan pada Al-Quran sebagai pohon yang rindang, yang pohonnya banyak manfaat. Bahkan orang-orang yang berakhlak mulia tidak akan berkata kecuali kata-kata yang baik dan tidak akan membuat kecuali perbuatan yang baik pula. Haruslah kita tahu bahwa seperti korupsi telah merajalela, penipuan terhadap rakyat, perampokan, pembunuhan, serta tindak kejahatan yang lain yang dikarenakan akhlak dan moral dari pelakunya sudah tidak lagi ada. Dengan demikian, Allah gambarkan dalam Al-Quran sebagai seekor binatang atau lebih buruk dari seekor binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan demikian, hal tersebut dengan akhlak mulia, niscaya kemungkaran itu akan hancur menjadi sirna. Hadirin sekalian yang saya hormati, perlu kita ingat masa lampau bahwa semangat para pejuang kita berjuang dengan darah dan senjata. Oleh karena itu, harus menghormatinya sekarang ini. Kita tidak perlu berjuang dengan darah dan tidak perlu mengangkat senjata. Namun, kita berjuang dengan otak, dengan segenap kemampuan yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa kita bisa untuk bangsa ini. Otak kita boleh Jerman, otak kita boleh Jepang, namun hati dan iman kita berdasarkan Al-Quran. Hadirin sekalian, jadi kesimpulan akhir ini, saya menghimbau kepada kita semua, bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia tidak perlu takut jika kehilangan orang-orang yang pintar dan cerdas. Tapi takutlah kita kehilangan orang-orang yang berakhlak mulia dan berhati yang baik. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, dan saya tutup dengan sebuah pantun. Banyak hari berbilang hari, tapi tidak sebaik hari Jumat. Banyak nabi berbilang nabi, tapi tidak sebaik akhlak Nabi Muhammad. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.